Shalom, ada sukacita, men? Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tema saat ini adalah larilah mengejar mahkotamu. Larilah mengejar mahkotamu. Mari kita baca 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai dengan 27. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai dengan 27. Saya akan bacakan untuk saudara. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari? Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara, Paulus berkata mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Sementara kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Hadiah orang Kristen bukanlah sebuah medali, tetapi sesuatu yang lebih tinggi, yaitu mahkota yang abadi. Hadiah yang diberikan Yesus Kristus ketika dia datang mendirikan kerajaannya. Haleluya! Mahkota yang abadi ini menunjuk kepada kemenangan keselamatan kekal bagi perlombaan iman kehidupan orang Kristen. Lalu, bagaimana caranya kita mendapatkan mahkota yang abadi ini? Saat ini kita akan belajar 3 hal dari kehidupan Paulus. Yang pertama, hidup disiplin. Hidup disiplin. Sikap dan prinsip pelayanan Rasul Paulus untuk memperoleh mahkota yang abadi ini membutuhkan perjuangan yang berat dan penguasaan diri yang kokoh. Untuk itu, ia mendisiplin dirinya. Ia menggambarkan dirinya sebagai seorang pelari. Dalam perlombaan di Korintus, semua berlomba, bertanding, tetapi hanya seorang yang keluar sebagai pemenang. Itu sebabnya bukan hanya perlombaan itu saja yang harus ditempuhnya sebaik mungkin, tetapi juga persiapan sebelumnya juga harus sangat matang. Paulus menguasai dirinya supaya dia tidak diperbudak oleh keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ia tidak ingin hidupnya menjadi sia-sia. Ia tidak ingin karunia dan panggilan pelayanan yang Allah percayakan kepadanya tidak sampai tujuan atau kepada sasaran. Tujuan Paulus ialah memperoleh mahkota abadi yang Tuhan karuniakan hanya kepada yang setia dan menang. Saya ulang. Memperoleh mahkota abadi yang Tuhan karuniakan hanya kepada yang setia dan menang saja. Saudara, Paulus melukiskan prinsip disiplin ini untuk mengingatkan bahwa jikalau kita gagal melakukan penguasaan diri, penyangkalan diri, dan kasih dengan hubungan dengan orang lain, kita sendiri akan ditolak oleh Allah. Tahukah Anda bahwa tanpa disiplin, kapasitas kita tidak akan bertumbuh secara maksimal. Tetapi sebaliknya, dengan disiplin, hampir tidak ada hal yang tidak mungkin. Bahkan bagi orang yang kemampuannya di bawah rata-rata sekalipun. Anda bisa temukan buktinya dalam bidang apa saja. Atlet, artis, pelajar, dunia hiburan, dunia bisnis, pendidikan, hubungan keluarga, dan semua aspek hidup apapun termasuk pelayanan dan kehidupan orang Kristen.
Jika kita disiplin, maka pasti kita akan bertumbuh, memiliki kemampuan yang makin besar, dan akhirnya berhasil. Tetapi sebaliknya, mereka yang hidupnya tidak disiplin akan terlihat seperti berjalan di tempat, atau bahkan berjalan mundur. Saudara, Paulus adalah contoh pelayan Tuhan yang berdisiplin. Disiplin bagi Paulus adalah mempraktekkan ketuhanan Yesus yang diwujudkan melalui kepemimpinan Roh Kudus. Jadi, meski disiplin mengandung konsekuensi berat bagi kemanusiaan kita yang telah dirusak oleh dosa, tetapi hidup disiplin akan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Sebab pada hakikatnya, kita hanya mengikuti dan mempercayakan diri pada gerakan Roh Kudus saja. Disiplin adalah syarat untuk keberhasilan pelayanan dan kehidupan Kristen yang normal. Disiplin bukan perjuangan, tetapi respon kita kepada Roh Kudus yang memimpin dan menolong kita untuk maju meraih sasaran ilahi. Dengan mengizinkan Roh Kudus, kita akan dipimpinnya untuk berhasil. Haleluya. Hal yang kedua yang kita pelajari dari kehidupan Paulus, yang kedua, jalankan kewajibanmu. Jalankan kewajibanmu. Rasul Paulus menyemangati kita untuk menjalankan kewajiban kita. Karena itu larilah begitu sedemikian rupa supaya engkau memperolehnya. Pertandingan Kristen sangat berbeda dengan pertandingan-pertandingan lainnya. Dalam sebuah pertandingan pada umumnya, hanya ada satu orang yang memenangkan hadiah. Tetapi, tidak demikian dalam pertandingan Kristen. Dalam pertandingan Kristen, kita semua dapat turut berlari untuk memperoleh hadiah. Karena itu, berbesar hatilah, tetaplah tekun dan bersemangat menuju tujuanmu. Sebab kita semua akan mendapat hadiah. Artinya, Anda tidak akan gagal jika Anda berlari dengan baik. Semua yang berlari dengan baik akan mendapat hadiah. Sekalipun memang akan ada yang paling unggul di antara kita. Karena itu berusahalah untuk saling mendahului satu sama yang lain. Dan pertandingan itu akan menjadi meriah untuk menentukan siapa yang akan menjadi orang pertama mencapai surga atau mendapatkan upah yang terbaik. Hal yang ketiga yang terakhir, jadilah teladan. Jadilah teladan. Rasul Paulus menuntun kita dalam perjalanan ini untuk memberi contoh kepada kita melalui dirinya sebagai teladan. Orang-orang yang berlari dalam pertandingan, mereka harus mengikuti beberapa pantangan dalam hal makanan. Dalam ayat 25 tadi dikatakan, tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Paulus mengatakan seorang atlet itu menguasai dirinya dalam segala hal. Seorang atlet tidaklah gemuk. Dia tidak malas. Dia tidak suka membuang-buang waktu. Paulus adalah contoh yang seperti itu. Dia berkata pada ayat 26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Dia tidak seperti petinju yang tidak terlatih, melepaskan tinjunya sembarangan. Para petinju dan pegulat harus mengikuti pola makan dan disiplin yang ketat. Mereka tidak mengikuti keinginan hati mereka, tetapi menguasai diri dalam hal makanan dan juga dari kebebasan untuk melakukan hal-hal lain. Orang-orang Korintus melakukan pantangan makanan yang ketat dalam jumlah tertentu.
dan banyak menguasai diri untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan dan pertarungan mereka. Begitu jugalah aku, dan begitu jugalah hendaknya kamu mengikuti teladan aku. Itu kata Paulus. Saudara, akan sangat sulit bagi Anda untuk memperoleh mahkota surgawi itu jika Anda tidak dapat menguasai diri. Bahkan bukan hanya menguasai diri saja, tetapi juga harus membiasakan diri menghadapi kesulitan. Mereka yang saling bertarung satu dengan yang lain dalam olahraga ini mempersiapkan diri dengan memukul angin atau memukul secara sembarangan untuk melatih pukulan-pukulan pertarungan jarak dekat atau melayangkan tinju ke sana kemari. Tetapi dalam peperangan rohani kekristenan tidak ada kesempatan untuk berlatih seperti itu. Orang-orang Kristen harus selalu siap menghadapi pertarungan jarak dekat. Musuh-musuh kita selalu melakukan perlawanan yang sengit dan bersungguh-sungguh dalam jarak dekat. Itulah sebabnya kita harus bersungguh-sungguh dan tidak boleh menyerah dalam pertandingan. Salah satu musuh yang disebutkan oleh Rasul Paulus adalah tubuh jasmani. Tubuh ini harus dibiasakan terpukul babak belur seperti para petarung dalam pertandingan-pertandingan orang-orang Yunani ini, supaya dengan demikian dapat ditundukkan. Paulus sendiri berusaha mengekang dan menaklukkannya. Dan orang-orang Korintus diwajibkan untuk mengikuti teladannya juga dalam hal ini. Sekarang perhatikan baik-baik, saudara. Untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, orang-orang Korintus menerima kesusahan yang ada dan menjalani kesulitan itu dengan sekuat tenaga. Mereka yang menang akan dimahkotai hanya dengan mahkota yang dibuat dari daun-daunan yang layu atau ranting pohon zaitun. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi, suatu mahkota yang mulia, yang tidak akan menjadi layu, harta yang tidak dapat rusak, tersimpan di surga bagi kita. Jadi, para pelari di dalam pertandingan-pertandingan Yunani ini berlari di dalam ketidakpastian. Semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Itulah sebabnya pelari-pelari berada dalam ketidakpastian besar. Apakah dia akan menang atau tidak? Sementara para pelari dalam perlombaan Kristen tidak berada dalam ketidakpastian semacam itu. Karena dalam perlombaan Kristen, setiap orang dapat berlari untuk memperoleh hadiah. Tetapi setiap orang harus berlari di dalam garis yang telah ditetapkan. Ia harus tetap mempertahankan jalur kewajiban yang telah ditentukan. Dan orang yang tetap berlari di batas-batas yang telah ditetapkan dan tetap tekun dalam pertandingannya, ia tidak akan pernah kehilangan mahkotanya. Walaupun mungkin ada orang lain yang mendapatkan mahkota lebih dulu. Jadi saudara, sudah seharusnya orang-orang Kristen menjadi lebih teguh dan giat. Karena semua sudah yakin akan menerima mahkota ketika mereka berlari di dalam batas-batas yang telah ditetapkan sampai pada akhir pertandingan mereka. Rasul Paulus memperlihatkan teladannya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak, dianggap sampah, dicela, menjadi orang yang ditetapkan untuk tidak menerima mahkota oleh hakim atau wasit perlombaan itu. Untuk mencegah hal ini, Paulus berusaha keras
menanggung banyak kesusahan, dan menguasai sepenuhnya kecenderungan-kecenderungan kedagingan, supaya jangan sampai ia yang memberitakan Injil kepada orang lain justru kehilangan mahkota itu dan ditolak oleh hakim yang maha kuasa. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, larilah mengejar mahkotamu. Bagaimana caranya? Mulailah untuk hidup disiplin. Lakukan kewajibanmu dengan benar. Dan jadilah teladan bagi orang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, seperti biasa, di awal bulan kita akan melakukan perjamuan kudus. Oleh karenanya, mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, persiapkanlah perjamuan kudus di tempatmu. Kau yang sudah menerima anggur dan roti, bisa mempersiapkannya. Bagi saudara yang belum memiliki anggur dan roti, bisa menggunakan sepotong roti kecil, dan pengganti anggurnya bisa sirup berwarna merah atau teh. Silahkan siapkan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan saat ini kami masuk dalam perjamuan kudus, biar tubuh dan darah Yesus kembali bersekutu dengan tubuh dan darah kami. Dan kami percaya ini bukan rutinitas, tetapi ini iman kami, bahwa persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus memberikan kami power, kekuatan untuk hidup seturut firman-Mu. Terima kasih Bapa, kuduskan, sucikan kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami siap untuk masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Amin. 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 Nah, saudara, siapkan perjamuan kudus. Siapkan roti. Kalau di roti itu ada ayat, saudara bisa baca. Saudara bisa hafal sebagai ayat emas bagi saudara. Dan kita akan siap masuk dalam perjamuan kudus dengan terlebih dulu kita mendengarkan firman Tuhan. Angkat roti di tangan kanan Anda dan dengarkan firman Tuhan sebelum kita memakannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Saudara percaya? Kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapkan anggur di tangan kananmu. Kita akan minum setelah kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dulu. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Tetapi barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Saudara percaya? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara, kita akan berdoa untuk perjamuan kudus ini dan juga berdoa menutup ibadah pada saat ini untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih firman-Mu sudah kami dengar dan kami percaya Roh Kudus menjelaskan kepada kami lebih dalam lagi sehingga kami mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau juga sudah memberkati perjamuan kudus, tubuh dan darah-Mu kembali bersekutu dengan tubuh dan darah kami. Kami percaya ada kuasa di dalamnya, dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam persoalan masalah, Tuhan berikan jalan keluar dalam nama Yesus. Bapa di surga, biarlah kuasa-Mu yang membungkus kami. Kuasa-Mu yang menyertai kami, khususnya di saat ini, di mana pandemi COVID-19 belum juga teratasi. Mari Bapa di surga, dalam nama Yesus, jaga kami semua. Bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus, pagari dengan para malaikatmu. Dan kami aman bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberkati kami, memberkati jemaat-Mu, memberkati semua yang mendengarkan firman Tuhan ini dalam nama Yesus Kristus. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan, kembali berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Tidak lupa kami juga terus berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan tolonglah bangsa kami keluar dari krisis yang terjadi, krisis kesehatan karena COVID-19 dan juga krisis ekonomi yang disebabkannya. Oleh karenanya Bapa, mari Engkau tolong pemerintah dalam nama Yesus, berkati semua program yang dilakukan dalam nama Yesus. Jamah supaya rakyat juga bekerja sama di dalam nama Yesus, sehingga dengan pertolongan Tuhan ada kesejahteraan di negeri kami tercinta. Di dalam nama Yesus Kristus kami tetap percaya Tuhan mengasihi kami, Tuhan mengasihi bangsa Indonesia, dan Tuhan akan menolong kami. Di dalam nama Yesus Kristus segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan hanya padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin.